Hey friends, buat yang baru subscribe, kenalin namaku Pupune. Nah, kalau yang ini semua saudara-saudara Pupu. FYI, Epin suka banget sama Pune. Tuh, lihat aja kasurnya, semuanya harus puh. Jangan dikasih tahu semua dong. Nanti kan mau bikin video room tour. Oh iya, maaf Epin. Oke, halo selamat malam semua. Jadi sekarang ini sudah jam 00.47. Oke, kali ini aku mulai vlognya nggak subuh-subuh teman-teman. Karena hari ini tuh aku full banget schedule teman-teman. Jadi aku merasa kayak udah capek sekarang. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aku tuh ada jadwal jadi asisten mahasiswa ya teman-teman. Jadi aku harus standby terus depan laptop gitu kan. Terus habis itu aku cuma punya waktu istirahat sekitar 1 jam doang. Selanjutnya aku langsung bimbingan skripsi. Terus jeda cuma 1 jam lagi doang teman-teman. Aku harus langsung bantuin mamaku syuting dari jam 9 sampai jam 11. Dan aku baru aja selesai cari ide teman-teman untuk konten YouTube aku ke depannya, khususnya untuk bulan Desember sama Januari gitu loh. And trust me guys, the hardest part of being content creator is finding ideas. Dan aku yakin kalau ada content creator yang nonton video ini juga pasti kalian setuju gitu loh, kalau tahap paling susah adalah cari ide, iya gak sih? Karena kalau nggak ada ide ya nggak bakal ada syuting, nggak bakal ada video, nggak bakal ada next plan gitu kan. Ya begitulah teman-teman, tapi aku merasa ini adalah salah satu hal yang harus aku hadapi juga gitu, no matter what happen gitu kan. Dan by the way tuh, kalian bisa lihat papan schedule aku ya teman-teman. Syukurnya bulan November udah penuh semua videonya. Ya, tinggal bulan Desember sama Januari ini aku agak stres gitu kan. Dan sekarang aku pengen tidur teman-teman, karena ya udah jam 1 ya. Jadi sampai ketemu nanti siang, oke? Bye-bye. Pupu juga pengen bobo nih. Ngantuk. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Aku adalah Koko Online, idaman kalian. Jadi semenjak karantina ini ya teman-teman, sebenarnya semenjak 7 bulan karantina sih, aku jadi belajar satu hal baru gitu kan, yaitu masak. Sebenarnya aku bisa masak teman-teman, tapi kalau yang bereksperimen gitu aku jarang banget loh. Jadi video kali ini teman-teman, aku pengen masak potato cheese ball. Aku orangnya maniak banget sama kentang by the way. Jadi apapun makanan yang berbahan dasar kentang, aku pasti suka. Nah ini sedikit cerita ya teman-teman. Sekitar 3 minggu yang lalu gitu kan, aku lagi duduk di kamar nih, lagi duduk di sini gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada petir. Tiba-tiba kepikiran aja gitu loh. Ting, kayaknya masak potato cheese ball bisa juga sih. Kayak tiba-tiba aja nggak jelas gitu loh. Jadi ya wes lah, tak cari resepnya di Google gitu kan. Aku tuh kayak langsung ngebet gitu loh, langsung malam itu juga pengen bikin ya. Dan kalian pengen tahu apa? Percobaan pertama langsung berhasil. Keluargaku pada suka semua gitu loh. Aku juga nggak nyangka sih kayak, padahal tuh aku masaknya pakai feeling semua kan. Kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang bantuin adik aku bikin risol, itu kan aku bikin videonya sama adik aku yang perempuan. Nah, tapi video kali ini teman-teman aku bakal bikin bareng adik aku yang cowok, yang paling kecil. Jadi nggak usah pakai lama lagi ya, langsung aja kita pergi ke dapur. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah sama adik aku. Halo gitu. Halo. Oke, jadi bahan dasarnya kita pakai kentang ya, Ve ya? Iya. Sebenarnya sesuai selera sih teman-teman, tapi karena anggota keluarga aku banyak gitu kan, ada 7 orang, jadi aku pakai 1 kilogram. Yang kedua ada keju milk cheese. Kenapa kita pakai milk cheese? Biar meleleh jadinya. Iya, biar meleleh jadinya teman-teman. Karena kalau kita pakai keju cheddar yang biasa, itu nggak meleleh. Terus yang ketiga kita pakai sosis ayam teman-teman. Nah ini sebenarnya disesuaikan sama selera aja sih. Terus selanjutnya kita ada telur. Dan ini juga disesuaikan ya, jadi nggak harus pakai semuanya ya, Ve ya. Tergantung nggak butuhnya semuanya. berapa banyak. Di sini kita juga punya tepung roti teman-teman. Ini nggak harus pakai semuanya gitu kan. Nah selain tepung roti, di sini juga ada tepung maizena. Dan yang terakhir di sini kita ada bumbu dasar memasak teman-teman, yaitu garam, lada, dan aku tambahin penyedap rasa. Aku pakai Royco. Nah sebenarnya kalau misalkan pengen ditambah bahan-bahan lain bisa ya, Ve ya. Bisa. Kayak misalkan pengen pakai keju parut atau mungkin pengen pakai seledri, daun bawang gitu bisa kan? Bisa. Tapi di video kali ini kita kasih lihat apa yang biasa kita bikin aja. Oke, step yang pertama, kentangnya itu harus dikupas dulu ya teman-teman. Terus aku potong-potong juga teman-teman, supaya pas direbus itu lebih cepat lembeknya. Nah, untuk berapa lama waktu rebusnya aku kurang tahu sih teman-teman. Tapi biasanya kentangnya tuh suka aku tusuk-tusuk gitu loh. Dan kalau misalkan udah lembek ya artinya udah bisa diangkat. Dan di sini kita udah ada kentang yang udah jadi ya, Ve ya. Ya udah. Nah, karena kalau misalkan aku rekam dari awal tuh lama banget teman-teman. Ya, mohon maaf nih. Nah, step selanjutnya adalah kita harus apa, Ve? Mengulek. Kita harus ulek kentangnya. Ini sebenarnya sama kayak bikin perkedel gak sih? Sama Iya, mirip. mirip-mirip kayak bikin perkedel ya. Jadi langsung aja diulek teman-teman semuanya sampai halus gitu kan.
Lah kenapa jadi sendiri nih ya? Mohon maaf. Sebenarnya teman-teman, aku terpaksa ngusir adik aku Toge dari kamera. Kenapa? Karena dia mendadak cekukan, seriusan deh. Oke teman-teman, jadi ini Iya, sorry. Nah, jadi kurang lebih kentangnya sehalus ini ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus halus banget sih. Kalau misalkan masih ada gerendil-gerendil pun juga nggak masalah. Nah, terus kalau udah, kita pindahin ke wadah lain teman-teman. Nah, berikutnya kita harus tambahin garam, lada, dan penyedap rasa. Kagak tahu takarannya semana, aku pakai aja gitu loh. Pakai perasaan aku tuangnya. Tapi kalau menurut aku sih palingan ya 3/4 sendok makan lah. Terus ladanya juga aku nggak tahu semana nih. Pakai perasaan, kagak ada takaran, terus tahu-tahu enak gitu kan. Nah, kalau sekiranya udah keaduk rata ya teman-teman, kita tambahin tepung maizena. Nah, ini tuh yang ngebedain antara perkedel dan potato cheese ball. Di sini aku pakai kurang lebih ya 2 sendok makan lah ya. Jadi tepung maizena ini gunanya adalah untuk bikin dia tuh lebih padat dan lebih tebal juga teksturnya jadinya nanti. Tuh, kalian bisa lihat kan teman-teman, ini lebih padat daripada sebelum ditambahin tepung. Kita singkirkan dulu. The next part, kita potong sosis. Nah, ini dia. Nah, ini dibelah jadi 4 ya teman-teman. Tuh, kayak gini. Terus kalau udah dipotong kecil-kecil lagi teman-teman. Terus kalau udah, sosisnya ini dimasukin ke kentangnya. Abis itu diapain? Ya diaduk lagi sampai rata. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita di sini bakal potong keju ya. Biasanya aku tuh pakai setengah. Nah, seperti ini teman-teman. Feve, udah kelar kan cekukannya? Udah, ayo cepetan sini lagi. Nah, dari adonan kentangnya ini teman-teman, kita ambil sekitar 1 sendok makan ya. Kita taruh sini nih. Tuh. Digepengin dulu tengahnya kayak gini. Habis itu baru diisi keju. Nah, ini kejunya paling gede punya aku ya. Nah, habis itu ditutup nih atas sama bawahnya nih. Kalau pakai ini jadi lengket ya, Fe ya? Iya, lengket. Jadi susah bentuknya. Udah pakai tangan aja lah. Kan udah cuci tangan juga kita. Nah, beginin aja tuh. Kan gampang. Terus ambil lagi. Sampai selesai. Oke, jadi udah selesai bulet-buletnya. Nah, step terakhir teman-teman sebelum masuk ke dalam tahap penggorengan adalah kita harus lumurin mereka, kita harus membalut mereka semua pakai tepung roti. Ya, terus kayak gini kan, taruh sini. Kalau udah, tuang lagi ke sini, masukin. Kenapa 2 kali? Karena kalau 1 kali itu dia kayak kurang tebal gitu loh teman-teman. Jadi kita 2 kali. Ya. Kasih lihat dong. Nah, kayak gimana tepungnya? Tepungin. Ditepungin. Paling tengah. Nah, gitu. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini tepung rotinya aku tuang sedikit-sedikit ya teman-teman. Kenapa? Karena dia kan bercampur sama telur nih. Nggak boleh pakai 2 kali. Cukup untuk sekali masak aja. Oke teman-teman, jadi hasilnya begini kalau semuanya udah dibalurin tepung roti. Wah, ini enak banget sih, seriusan deh. Nah, tapi sebelum digoreng teman-teman, bola-bola kentang ini harus dimasukin dalam kulkas dulu ya, sekitar 2 jam. Supaya mereka tuh jadi lebih padat gitu loh. Oke, jadi sampai ketemu 2 jam lagi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 22.09. Ini sebenarnya udah agak lama dari terakhir aku masak sih teman-teman. Kayak udah sekitar 4,5 jam yang lalu. Mohon maaf ya, capek soalnya syuting gitu, jadi aku tidur teman-teman. By the way teman-teman, siapin makanan atau snack kalian supaya kalian tuh jangan ngeliatin aku makan doang gitu loh. Ngiler ntar, kasihan. Oke, jadi ini adalah potato cheese ball buatan aku teman-teman. Jadi kepengen kan? Dan pas kita buka ya, itu kejunya meleleh semua teman-teman. Waduh. Dan pakai saus sambal tuh lebih enak ya teman-teman. Nih, aku makan dulu ya. Ini bener-bener enak banget teman-teman. Masakan aku soalnya.
FYI teman-teman, belakangan ini tuh aku lagi sering banget nontonin YouTuber luar negeri yang ngebahas soal bagaimana cara membuat YouTube channel kita menjadi lebih baik gitu loh. Mulai dari cara bikin konten yang baik, proses syuting, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakuin sama YouTuber, cara mempertahankan penonton di YouTube channel kita. Itu semua dibahas lengkap teman-teman dan aku merasa aku belajar banget. Kenapa aku nontonin itu belakangan ini? Karena aku merasa itu penting teman-teman. Penting buat pengetahuan aku. Jangan cuma taunya bikin video doang, tapi nggak tahu basic knowledge-nya gitu loh, nggak tahu pengetahuan dasarnya. Karena aku tahu being social media creator is actually not that easy gitu loh. Kan orang beda-beda ya teman-teman. Ada mungkin yang suka kerja di bawah orang supaya kayak ya udah instan, yang penting gue tahu gue harus ngapain. Apapun resikonya gue terima. Ada juga mungkin orang yang nggak nyaman kalau harus kerja di bawah orang lain. Nah, aku tuh tipe yang kedua. Jadi aku tuh nggak suka diatur-atur, aku tuh nggak suka diperintah-perintah, aku nggak suka dikasih tekanan ini gitu. Aku tuh lebih suka sesuatu yang lebih bebas ya teman-teman. Dimana aku bisa dengan nyaman dan lebih leluasa untuk mengekspresikan diri aku gitu loh. Tapi satu sisi aku nggak mau jadi orang yang berekspektasi lebih gitu loh teman-teman. Ntar kalau gue udah 100.000 subscribers, gue mau begini. Ntar ke depannya gue mau begini. Aduh, aku nggak mau teman-teman. Punya rencana boleh, tapi jangan sampai jatuhnya jadi berekspektasi lebih. Karena kalau misalkan nggak sesuai sama harapan, pasti bakal sakit hati banget. Seriusan deh, nggak bohong. Jalanin aja prosesnya gitu kan. Hambatan yang berat kayak halangan apalah segala macam itu kita perlahan pasti bisa lewatin, aku yakin kok. Aku nggak boleh berekspektasi kalau misalkan video aku harus dapat views banyak karena ngeditnya lama, nggak boleh. Sebenarnya ini berlaku di semua aspek ya teman-teman, nggak cuma di YouTube doang gitu loh. Waduh. Contoh simpelnya lagi, kalau misalkan kamu berbuat baik sama orang teman-teman. Papaku tuh pernah bilang ke aku kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, nggak usah mengharapkan imbalan. Kalau misalkan kita berbuat baik terus kita berharap imbalan, pas suatu hari nanti kita lagi dalam keadaan susah, kita pasti bakal bilang, wah lu dulu gue bantuin, dulu pas lu lagi susah gue tolongin, kok sekarang pas gue lagi kayak gini lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak tolongin gue. Kan itu jadi kayak nggak ikhlas kan teman-teman. Jadi kesana kayak kita tuh berharap imbalan banget gitu loh. Dan aku pun juga udah pernah ngerasain ya, mohon maaf nih, bukan aku asal cerita doang. Kayak aku berharap lebih tapi malah jatuhnya jadi kayak dikecewakan gitu. Ya gitulah. Pokoknya lakuin aja yang terbaik semaksimal yang kamu bisa dan jangan lupa untuk selalu menghargai proses ya teman-teman. Makanya aku selalu bilang ke diri aku sendiri kayak, oke, kita nggak boleh ekspektasi lebih sama video kita meskipun aku ngeditnya lama. Yang penting lakuin aja yang terbaik dan kita kan punya niat yang positif gitu kan. Jadi ya udah, just let God do the rest aja. Sisanya biarkan yang maha kuasa yang handle gitu loh. Kalau ada orang yang pengen subscribe ya makasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada orang yang share video aku ya makasih, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Makan dulu ya. Ingat kata-kataku teman-teman ya, kalau misalkan kamu berpikir pengen menyerah, coba ingat kembali alasan pertama kenapa kamu pengen memulai, oke? Wih, ini terakhir buat Pupu nih. Iya, ambil aja. Yeay, makasih ya, Pin. Oke teman-teman, jadi segitu aja buat video kali ini. Sebenarnya masih ada yang pengen aku omongin lagi sih, tapi sayangnya papaku pengen nonton TV teman-teman, jadi aku harus gantian. Jadi sebelumnya kan papa masih pakai TV tabungan teman-teman, terus belum lama ini kayak kita tuh ganti ke TV LCD. Jadi karena udah pakai TV baru gitu kan, papaku mewajibkan dirinya harus nonton Netflix seenggaknya satu hari itu 2 film. Film-film yang ditonton pun kayak film tahun 80-an, tahun 90-an. Pokoknya film-film dulu yang nggak bisa masuk ke Indonesia teman-teman. Cuma ya namanya orang tua gitu kan teman-teman, biasalah. Dan by the way teman-teman, kalau misalkan kalian punya saran, ide, atau konten yang kira-kira aku bisa bikin ke depannya, boleh banget komentar di bawah. Mau request juga boleh teman-teman ya. Nama aku Arvinius Hidayat, koko online idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Rambut aku panjang banget ya. Seriusan deh, aku nggak tahu kapan pengen potong rambut sih teman-teman. Dari pagi, dari jam 10 pagi, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sebenarnya aku udah bisa masak sih, cuma kalau sebenarnya aku bisa masak sih teman-teman. Cuma maksudnya sebenarnya aku bisa masak sih teman-teman. Cuma maksudnya masaknya itu nah, belakangan ini aku tuh lagi suka bereksperimen. Ulang. Tapi maksud aku tuh ya teman-teman. Tapi maksud aku tuh teman-teman lihat ke kamera ya, jangan lihat ke situ ya. Tadi lihat kemana? Ke situ. Pas halonya lihat ke sana. Iya. Ulang. Terus kamu bilang, terus yang kedua ada keju milk cheese. Yang kedua ada keju Ulang, milk. bentar. Sabar dulu. 1, 2, 3. Nah, kamu bilang nih, kamu boleh sambil ambil nih. Yang kedua kita ada keju milk cheese gitu. Boleh sambil ambil.
Yang kedua ada keju milk Ambil cheese. dong, ambil sambil diambil kamu sambil lihat ke sana. Jadi kamu ngomong kayak gini. Terus yang kedua kita ada keju milk cheese gitu. Oh. Yang kedua ada keju milk Sambil cheese. diambil, Fe. Oke, jadi aku harap kalian ngerti ya teman-teman ya. Ini adek aku tuh kaku banget kalau di kamera, seriusan nggak bohong. Baru sedikit udah pegel. Ini kan karena posisinya duduk. Oh, jadi mau berdiri? Ya udah, coba berdiri aja sana. Potong dong. Nggak apa-apa, ntar kan pakai kamera yang ini fokusnya. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kenapa sih? Nah, kalau udah selesai kayak gini, boleh langsung dipindahin ke. Masalahnya kalau aku ngomong kamu cekukan gimana? Aduh, pegel lagi. Tangan aku pegel banget seriusan. Mohon maaf ya, soalnya tadi pas syuting aku capek banget teman-teman, jadi aku langsung tidur. Kenapa sih gue kalau ngomong cepet banget?